Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan min sa'ili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min sa'ili rafi'id darajah wa inna thaqafatil islamiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pimpinan wilayah yang saya hormati sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Bapak Dr. Hidayatullah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Mudzathir ayat 37 Allah berfirman, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi kalian yang mau silakan berkemajuan atau silakan berkemunduran. Sebenarnya yang dituju oleh ayat ini bukan mempersilakan untuk berkemunduran, tetapi untuk berkemajuan. Sehingga ada yang dibuat adalah quote and quote, semacam dalam bahasa Jerman itu jelomprong no. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kata di dalam surat Al-Mudzathir tadi, liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Itu dari fi'il madhi taqaddama yataqaddamu taqadduman, ta'akhkhara yata'akhkharu ta'akhkhuran. Tema kita untuk pagi hari ini Al-Islam At-Taqaddumi. Jadi kata taqaddum, taqaddama ya taqaddamu taqadduman, itu taqadduman itu masdar dari kata taqaddam. Artinya berkemajuan. Nah, Muhammadiyah dalam muktamarnya yang ke-48 di Surakarta menghasilkan salah satu putusannya ialah mengenai risalah Islam berkemajuan. Walaupun secara faktual berkemajuan itu sudah menjadi bagian dari gerakan persyarikatan Muhammadiyah. Baru dirumuskan dalam bentuk putusan di muktamar ke-48 di Surakarta bulan November tahun 2022. Karena itu kita berkewajiban untuk memahami risalah Islam berkemajuan itu yang pertama dari segi pemahaman terhadap nas tentang ini, dan yang kedua penerapannya dalam bermuhammadiyah untuk konteks
Ikhla'u kalimatillah, dan untuk konteks hikmatul ummah, hikmatul sya'ab, hikmatul nas jami'an fi kulli ansari al-bilad. Dalam banyak kesempatan saya melaksanakan tugas ini, termasuk di pengajian pagi hari ini di ayat ke-37 surat Al-Mudaththir tadi itu oleh tafsir At-Tabari itu diberikan tafsiran dengan ungkapan liman sya'a minkum ayyataqaddama ayyataqaddama fi ta'atillah, yakni berkemajuan itu bermakna taat kepada Allah. Lalu au yata'akhir itu dimaknai dengan yata'akhir fi maksiatillah. Yang disebut dengan berkemunduran itu ialah bermaksiat kepada Allah. Saya mau menghubungkan tafsir At-Tabari ini dengan ungkapan yang tadi disebut oleh pembawa acara, ya, sebuah tesis dari Syakir Al-Syairani di awal abad ke-20 ketika menjawab pertanyaan limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang muslim itu berkemunduran sementara selain muslim itu berkemajuan? Tentu gambarannya di awal abad ke-20 bahkan jauh sebelumnya kawasan-kawasan muslim itu banyak dijajah oleh para penjajah, baik itu Inggris, kemudian bahkan Portugis, Belanda, Prancis, dan lain-lain sebagainya. Termasuk Indonesia yang pernah dijajah baik oleh Portugis, oleh Inggris maupun Belanda, dan di belakang hari oleh Jepang. Maka penjajah-penjajah tersebut memiliki negara yang maju, yang maju. Sementara kaum muslimin walaupun dulu pernah sangat berkemajuan, tapi di belakang hari kemudian berkemunduran. Maka pertanyaan tersebut oleh Syakir Al-Syairani dijawab dengan jawaban yang mirip dengan tafsir At-Tabari tadi. Beliau menjawab dengan mengatakan, Tarokal muslimuna dinahum fata'akhol. Orang-orang Islam meninggalkan agamanya, lalu mereka menjadi berkemunduran. Menariknya,
ketika mengungkapkan kemajuan yang dicapai oleh orang-orang kafir, itu justru dengan ungkapan watarokal masihiyuna dinahum fataqaddam. Orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani itu meninggalkan agamanya, tapi lalu mereka justru menjadi maju. Ini menarik. Karena mic-nya kurang, mungkin tambah 2 lagi dulu ya. Ya, baik. Tapi saya tidak terlalu mikir apa mic-nya baik atau tidak. Ini juga berdasarkan nas, ada landasan nasnya itu. Landasannya nas itu ngaji itu yang terpenting bukan paham. Jadi bukan ngaji itu target utamanya selesai ngaji panjenengan semuanya ini lalu paham, bukan itu. Ya. Ini hadis Muslim kan, ya. Yang penting jenengan itu rawuh, kita datang di majlisul ilmi, ya. Itu berangkat datang itu saja sudah dimudahkan jalan ke surga. Nah, bahkan nggak ada penjelasan apakah berangkat ke pengajian itu akhirnya sampai atau tidak, nggak disebutkan. Sekedar berangkat saja menuju majlisul ilmi itu sudah sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Ketika kemudian ngaji seperti ini, ungkapannya yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Mereka kemudian membaca kitab Allah, tadi dibacakan ayat-ayat oleh Ustazah tadi itu, saya kira bagus sekali, ya, sebagai qori'ah, ya, perempuan dia, itu bagus sekali, ya, ngajinya. Nah, kemudian sekarang kita teruskan dengan mengkaji kitab-kitab Allah. Nah, hadisnya nggak ada tambahan fahum yafhamu, nggak ada. Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum, cuma begitu. Nggak ada fahum yafhamu. Mereka membaca kitab Allah, lalu mereka menggajinya, nggak ada tambahan. Setelah itu mereka paham, nggak. Ya, sehingga bukan itu target ngaji di situ. Ya. Targetnya yang pertama tadi ada tashilu thoriqil jannah, ada tashil minallah, permudahan dari Allah untuk mendapatkan jalan ke surga. Yang kedua mendapatkan ketenangan, yang ketiga mendapatkan tambahan-tambahan rahmat, yang keempat diperkuat oleh para malaikat, ya, yang tugasnya memintakan ampun pada yang hadir kepada Allah, dan yang kelima dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat. Ada 5 tadi. Sehingga karena itu sound sistemnya rusak pun tidak apa-apa. Jenengan midhangetaken utawi boten juga tidak apa-apa. Ngomong sendiri juga tidak apa-apa. Utek-utek HP juga tidak apa-apa. Ini mansus ya. Ini berdasarkan nas ya. Jadi berdasarkan nas. Ya, saya kira ini harus saya tegaskan. Karena itu nggak usahlah kemudian
saya diingatkan supaya konsistennya ini supaya ini dekat sekali dengan apa? Dengan bibir saya kira begitu ya. Terus pokoknya dengan rawuh mawon, kira-kira seperti itu. Jadi di situ tentu ada bedanya. Yang as-sabiqunal awwalun, ya, yang datang lebih dulu dengan yang belakangan. Nah, kira-kira kan seperti itu, ya. Yang belakangan dapatnya untuk adilnya ya belakangan. Nah, yang terlambat itu muka-muka tidak termasuk yang berkemunduran, ya, gitu kan. Jadi gitu. Nah, saya teruskan. Mahwal Islamu taqaddumi. Apa yang dimaksud dengan Islam berkemajuan? Saya cari definisinya tentang ini di khazanah-khazanah awal mengenai turaf, ya, mengenai turaf itu tidak saya temukan. Justru yang banyak ditemukan itu pada masa-masa awal itu at-taqaddum al-islami, kemajuan yang bersifat Islam, yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Kadang-kadang disebut dengan at-taqafah al-islamiyah, peradaban yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Atau al-umron al-islamiyu, atau al-hadarah al-islamiyah. Tapi al-Islam at-taqaddumi itu tidak kita temukan. Bahkan yang jadi perhatian awal itu bukan al-Islam at-taqaddumi, tapi at-taqaddum al-islami. Ya. Saya juga tidak mikir apakah ini dimengerti atau tidak. Karena itu tadi tidak penting. Nah, di surat yang 5 ayat dari surat ini yang turun lebih dulu, surat Al-Alaq, itu justru perhatian utamanya at-taqaddum al-islami, kemajuan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah proses untuk mengislamkan kemajuan. Nah, ikon kemajuan itu dunia literasi, qiraah. Ya. Qiraah itu adalah ikon terpenting, ya, kemajuan. Tapi bukan kemajuan itu yang terpenting, bukan at-taqafah al-hadarah al-umrah, tapi yang terpenting adalah memasukkan ruh, memberikan jiwa pada kemajuan tadi, bidik ismi rabbik, dengan menyebut Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Mengapa? Ya, hasilnya ketika Islam itu kemudian melahirkan kemajuan yang Islami tadi itu tidak pernah
kemajuannya digunakan untuk menjajah. Sementara Barat kemajuannya digunakan untuk menjajah. Memang dulu ada penaklukan-penaklukan. Ada Al-Fathu, ada Futuhul Buldan, diterjemahkan dengan penaklukan beberapa kawasan. Tapi penaklukannya berbeda dengan penjajahan yang dilakukan oleh seluruh kekayaan dari negara yang dijajah itu mereka usahakan angkut ke negaranya sehingga negaranya jadi makmur, yang dijajah menjadi miskin. Sementara ketika Futuhul Buldan itu dilakukan oleh kekuasaan Islam, tidak ada kezaliman-kezaliman seperti itu. Sehingga karena itu malah kemudian banyak kawasan yang membantu kekuasaan Islam untuk menguasai kawasan itu yang selama itu terzalimi baik oleh Persia maupun oleh Romawi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada Al-Islam At-Taqadumi, itu tahun 2007 ada tulisan di sebuah jurnal, ya, ada artikel yang ditulis oleh Hasan Hanafi, seorang pemikir dari Mesir, ya, yang memperkenalkan tentang Islam kiri. Ya, artinya Islam itu agama yang berpihak pada yang lemah, nah, kira-kira seperti itu. Menonjolkan mengenai keberpihakan Islam pada, ya, kelompok-kelompok yang lemah. Kaila yakuna dulatan bainal qarniya minkum. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dia memberikan definisi mengenai mahwal Islam at-taqaddumi. Dia katakan allazi yusahimu fi sun'it taqaddumi lisyu'ubi islamiyatan au ghairaha. Ya. Yang dimaksud dengan Islam berkemajuan itu adalah Islam yang memiliki andil dalam hal menciptakan kemajuan untuk banyak bangsa, lisyu'ub, baik bangsa itu bangsa Muslim, Islam maupun non-Islam. Barat itu mengalami kemajuan dan di situ ada saham, ya, yang diperankan oleh Islam. Hanya, ya, saham terpentingnya itu mereka tolak, yakni memberikan basis, memberikan jiwa, ya, dengan jiwa keislaman, dengan likrusmi rabbik tadi. Ya. Kenapa? Karena justru mereka meninggalkan agamanya. Tapi hebatnya dengan meninggalkan agamanya, kok lalu jadi maju. Sementara yang Muslim meninggalkan agamanya, lalu justru berkemunduran. Artinya apa? Artinya
agama yang mereka tinggalkan itu berlawanan dengan prinsip-prinsip kemajuan. Sementara Islam ketika ditinggalkan itu justru kaum muslimin menjadi mundur. Maknanya Islam itu agama yang berkemajuan. Ya masa begini masih belum paham ya. Tapi kalau tidak paham juga tidak apa-apa ya. Nah, saya teruskan sekarang. Apakah Islam itu memang agama berkemajuan? Dari segi genetiknya, Islam itu agama yang berkemajuan. Tapi ketika nanti diterapkan dalam satu waktu dan satu tempat, justru bisa berkemunduran. Dari tataran nusus, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, itu berkemajuan. Tapi ketika diterapkan setelah masa Nabi, termasuk di masa kita ini, bisa berkemunduran. Gitu ya. Bisa berkemunduran. Nah, Muhammadiyah meyakini dengan risalah Islam berkemajuan itu bahwa secara nasaban, secara genetika, Islam itu berkemajuan. Mari saya tunjukkan. Sekarang ini dunia disatukan dengan IT, ya, dengan apa itu teknologi, yaitu IT itu ya, teknologi kecerdasan, intelijen, ya, teknologi, nah, kira-kira seperti itu. Sehingga terhubung satu sama lain, dan begitu ada satu gangguan, itu bisa relasi-relasi itu menjadi terganggu, terputus. Ya. Kita baru saja imigrasi kita itu kenal sehingga menimbulkan antrian panjang. Ya. Data nasional juga pernah kemudian menjadi lumpuh. Belakangan 2000 penerbangan di Amerika ditunda karena soal IT ini. Maknanya IT ini adalah satu power yang sangat besar. Dan dalam hukum IT itu ada paradigma siapapun yang menguasai big data, maka sesungguhnya ia memiliki power yang sangat dahsyat. Kita punya data ya, yang bersifat nasional, itu dikuasai oleh Kominfo ya, kira-kira seperti itu. Tapi kemudian bisa dilumpuhkan oleh orang lain dan lalu menjadi dikuasai orang lain. Nah, sangat menarik kalau hal yang seperti ini Quran itu sudah memberikan pelajaran. Sangat menarik.
Di ayat 30, insya Allah ayat 30 surat Al-Baqarah, ya, atau ayat 31-nya, nanti dicek. Itu Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan pada Nabi Adam seluruh nama-nama. Seluruh nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di dalam tafsir At-Tabari itu ada tafsiran yang dimaksud dengan al-asma' kullaha itu adalah nama semua para malaikat. Tapi juga di dalam tafsir At-Tabari yang dimaksud dengan al-asma' kullaha itu seluruhnya. Ya, seluruhnya. Nah, saya nambahkan di tafsir At-Tabari itu bahwa seluruhnya baik pada waktu itu sudah ada maupun belum ada, maupun yang nantinya ada. Saya meyakini bahwa Nabi Adam itu juga sudah diajari oleh Allah seluruh nama-nama tadi, termasuk ini. Ini namanya handphone, ya, HP. Maka ketika HP ini ditunjukkan pada malaikat, walaupun gambarnya saja ketika itu, ya tidak bisa malaikat jawab. Tapi Nabi Adam bisa jawab. Nah, kan kira-kira seperti itu ekstrimnya. Maknanya di mindset Nabi Adam itu seluruh data itu sudah ada. Tentu Nabi Adam tidak pernah bicara HP, ya, karena itu tidak diperlukan pada waktu itu dan akan menimbulkan pertanyaan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga mohon maaf, otak kita itu seperti ya semacam flash disk, ya, yang ukurannya itu sangat-sangat besar, belum tertandingi. Menghafalkan 30 juz itu hanya memerlukan, ya, bagian dari flash disk kita di otak itu bagian kecil saja. Tetapi karena tidak banyak kita gunakan, maka kemudian banyak yang kosong. Nah, kira-kira seperti itu. Nabi Adam itu penuh dengan file-file dan Nabi Adam menguasai data itu. Nah, ini kan sangat berkemajuan. Jadi kalau PP menghasilkan risalah Islam berkemajuan, Al-Islam At-Taqadumiyu, saya mikir rasanya bukan sekedar Al-Islam At-Taqadumiyu, tapi Al-Islam Asatut Taqadumiyi. Islam itu sangat dan sangat berkemajuan. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, ya, saya jelaskan lebih dulu. Bagi Muhammadiyah, mahwal Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Yang dimaksud dengan Islam menurut Muhammadiyah, dan ini pada awalnya, pada dasarnya juga menurut semua ulama, yang dimaksud dengan Islam itu ialah agama yang diturunkan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Untuk konteks di bumi kita, min Adam, ya, ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, ya,
Itu seluruh para nabi, para rasul itu membawa agama yang namanya al-Islam. Ya. Sehingga nggak ada yang namanya Yahudi, namanya Nasrani, dan lain-lainnya, tidak ada. Semua yang dibawa Nabi dan Rasul itu adalah Islam. Tentu ada Islam yang tetap tidak berubah kaitannya dengan tauhid. Syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Tapi untuk syahadat Rasulnya bisa berbeda. Kalau kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, umatnya Nabi Nuh akan mengatakan Muhammadnya diganti dengan Nuh. Pada Ibrahim, Muhammadnya diganti dengan Ibrahim. Nah, kira-kira seperti itu. Wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah. Lalu dalam pandangan Muhammadiyah, Islam pada masa Nabi Muhammad itu ialah sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah, Al-Ahadi Al-Maqbulah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis yang secara ilmu hadis, yang secara ulumul hadis itu bisa diterima. Maka seluruh ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu mencerminkan Islam sebagai al-Islam at-taqaddumi. Bahkan al-Islam asyadud taqaddumi. Islam sangat berkemajuan. Maka ketika Quran menjelaskan orang yang punya pengetahuan akan kitab pada masa Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina, ya, dalam tempo yang sekejap beberapa detik. Ini mencerminkan betapa majunya ajaran Islam ini. Ya. Antara Yaman ke Palestina itu kira-kira 1000 kilometer. Itu ditempuh oleh pesawat terbang sekarang ini, itu perlu waktu 1 jam, kira-kira 1 jam seperempat. Ya. Cuma pada masa Nabi Sulaiman itu, singgasana Ratu Balkis itu diangkut, ya, dengan alat transportasi hanya memerlukan waktu detikan. Coba, kan ini sangat berkemajuan. Kalau sekarang kita sebut dunia ini sudah sangat maju, sebenarnya masih kalah dengan yang seperti itu. Memang kita bisa mengakses sekarang ini apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi sekarang in the real time, apa yang terjadi di Amerika. Tapi itu hanya maya, hanya gambar tidak real. Tapi yang dipindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke Palestina itu betul-betul real. Sehingga kita belum berkemajuan kalau disebut dibandingkan dengan ajaran ini. Yang ketiga, hampir mirip dengan ini,
di surat Al-Isra. Kalau tadi di surat An-Naml. Dalam surat Al-Isra ayat 1 itu subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi Isra itu diperjalankan pada waktu malam. Bukan jalan sendiri. Ya. Jadi itu Isra. Subhanalladzi asra. Ya. Asra itu diperjalankan ya, oleh Allah ya, dari Masjidil Haram, dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa. Nanti kemudian dimi'rajkan, ada mi'raj, antara lain dimuat dalam surat An-Najm, sampai ke Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga yang disiapkan. Itu dalam tempo ya, ukuran sekarang 8 jam. Ini sangat dan sangat berkemajuan. Kenapa? Ya karena surga itu terletak di langit yang di atas langit yang ke-7. Karena kalau ada di langit yang ke-6, ke-5 sampai ke bawah, tidak muat surga itu. Dan itu ada di atas langit yang ke-7, melampaui langit yang ke-7 itu sendiri. Sebab di dalam surat Ali Imran ayat 133, surga itu seluas as-samawat wal ard. Seluas langit ya. 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu ya. Baik termasuk juga bumi yang ada di dalamnya. Nah, kita bayangkan kayak apa seperti itu. Jadi ini sangat berkemajuan dalam hal transportasi. Nah, gitu ya, dalam hal transportasi. Secara logika ya, empiris belum bisa. Itu dimungkinkan. Ya. Ada kemungkinan. Ya. Tentu secara imani kita yakin itu betul-betul terjadi. Tapi secara logika itu dimungkinkan. Ini mungkin lebih banyak kuliahnya daripada pengajian ya. Soal paham tidak penting. Jadi coba kalau kita terus ke atas ya, atau terus ke bawah atau bergerak ke samping, terus ke samping, ada sampai pada batas. Kalau ini kan secara fisik batasnya ini ya. Secara fisik itu. Tapi kalau itu bisa ditembus, upah itu bisa ditembus, terus ada batasnya enggak? Ya. Ini baik yang pintar maupun tidak pintar sama saja. Enggak bisa mikir. Andai kata ada batasnya, pertanyaannya di balik batas itu ada apa? Kan gitu ya. Akan gitu. Kalau soal kemampuan tentu terbatas. Kita nggak bisa nggak bisa. Ya. Ini kemampuan secara fisik tidak bisa. Tentu di balik itu kan ada. Demikian pula istana di sana. Ini ahli astrofisika. Itu juga bingung sebenarnya ya. Lalu mereka membuat salah satu teorinya, kita ini, alam kita itu melengkung. Jadi bergerak kemana saja, ketika itu diterus-teruskan, itu akhirnya sampai juga ke tempat asalnya.
Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ibaratnya balon, ya, balon. Kalau kita ada di dalam balon, ada di sebuah titik, itu bergerak kemanapun, itu nanti akhirnya sampai juga ke situ. Ke sini juga sampai ke situ, ke sini juga sampai ke situ. Nah, ini penjelasan dari astrofisika. Ya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, di balik balon itu ada ruang nggak? Kira-kira seperti itu. Jadi inilah maknanya akal manusia terbatas. Mari kita gunakan pikiran. Kalau itu balon, ya, ini langit yang pertama, balon pertama. Langit kedua, balon kedua. Sampai langit ketujuh, balon yang ketujuh. Ya, balon yang ketujuh. Nabi ada di langit yang pertama di sini. Ya, di Masjid Al-Haram. Lalu menuju ke Palestina, ke Al-Masjid Al-Aqsa. Dari situ kemudian ke Sidratul Muntaha menembus balon yang ya. Nggak usah tanya jaraknya, ya. Jarak. Tapi mikirnya begini. Kalau kemudian dalam tempo 1 detik atau 2 detik, ketujuh balon tadi itu ditekan, ya, ditekan ke arah Masjid Al-Aqsa, sehingga bagian balon yang ketujuh di bawah, gitu, dan bagian balon yang ketujuh yang di atas ini nempel. Konsekuensinya, balon ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1 itu juga tertekan begini. Maka di situ, sekali lagi, ya, kan ada istilah langit dibukakan pintunya, kan gitu kan dalam Isra Mi'raj, ya. Nah itu kita maknai di situ ada dibuat lubang yang sementara, lalu dalam tempo yang singkat sampailah kemudian ke atas langit yang ketujuh. Tapi ini harus waktunya singkat supaya tidak mengganggu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu Isra. Ya. Isra itu relatif hampir sama antara Yaman dengan Palestina itu dengan Al-Masjid Al-Haram dengan Al-Masjid Al-Aqsa. Sekitar 1000 kilometer. Ya, sekitar ini. Kan relatif datar begini. Nah, kalau datar, sini Masjid Al-Aqsa, sini Masjid Al-Haram. Maka ini ibarat kertas ditekuk ke sini, seret, ya, kan lalu jadi nempel, sehingga melompat sampai. Nah, kira-kira seperti itu menurut pikiran akal, ya, pikiran akal. Ya. Nah, sekarang secara saintifik itu juga ada penjelasan sedikit. Sungguhnya ketika kita mengenal yang disebut dengan black hole, maka black hole itulah kemudian lubang yang kemudian orang atau benda apapun kalau melalui itu bisa dengan perjalanan yang sangat dahsyat, bahkan galaksi-galaksi akan masuk dengan waktu yang singkat. Ya, singkat. Ada istilah black hole. Ya. Nah, skenario kiamat kita itu nanti galaksi kita masuk pada black hole itu. Karena itu akan digambarkan gunung-gunung berterbangan, matahari dan bulan macam-macam bertabrakan akan masuk ke situ. Ini secara saintifik. Digambarkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 104, Yaumanat wissama'an atau yisijil lil kutub
kama badana awala khalqin nu'idu. Sesudah kemudian kolek ke dalamnya nu'idu, kami akan mengulang lagi. Nanti akan ada alam semesta sesudah kiamat. Ya, sudah kiamat kita. Ya, nu'idu. Nah, belakangan ada ungkapan, ya, kalau ada black hole, lalu ada penemuan mengenai white hole. White hole, lubang putih. Kalau tadi lubang hitam. Tapi punya fungsi yang berbeda. Fungsi black hole itu menyerap segala yang dekat dengan black hole itu masuk ke dalam, ya. Lalu karena daya gravitasinya sangat dahsyat, maka alam semesta ini akan menjadi gumpalan yang kecil saja masuk ke dalam situ. Ya. Tentu sekali lagi karena ada gravitasinya yang sangat dahsyat masuk ke dalam. Tapi yang white hole itu punya kerja yang sebaliknya. Punya kerja, mungkin gambarannya di dalam Quran itu sebagai trompet. Wanufiha fis-sur. Yang trompet itu mengeluarkan suara, kira-kira dalam konteks ini, ya, mengeluarkan suara begitu. Nah, dalam konteks ini yang di sini tadi itu, yang masif itu tadi, alam semesta kita itu nanti akan terjadi ledakan lagi. Ada kemudian yang disebut dengan ledakan besar, ya, Big Bang itu akan terjadi lagi nu'idu. Setelah itu kemudian diarahkan atau ditiupkan oleh white hole tadi, maka terciptalah alam semesta berikut. Ilmu astrofisika belum memberikan gambaran sesudah kolek tadi, belum memberikan gambaran. Tapi surat Al-Anbiya ayat 104 sudah memberikan gambaran nu'idu. Ya. Pada hari kami gulung, ya, langit itu, ya, sebagaimana awal penciptaan menjadi awal penciptaan materinya, nu'idu, setelah itu kami akan pulang. Nah, jadi kembali ke soal ini tadi. Jadi Isra Mi'rajnya Nabi itu ini juga menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat dan sangat dahsyat, mengajarkan mengenai perkemajuan. Nah, sekarang ini memang ada penerbangan ke luar angkasa, ya. Tapi itu masih, walaupun ini sudah kita sebut kita sudah sangat maju, ya, sangat maju. Ya. Bisa kemudian ke bulan sudah lama, tahun 60-an. Kemudian ke Mars dan sebagainya. Tapi ini kita masih penerbangan di dalam satu tata surya. Itu pun belum dari ujung ke ujungnya. Ya. Dari ujung ke ujungnya belum. Ya. Apalagi terbang ke matahari, ya, gitu ya. Itu ada orang mengatakan, wah, kalau terbang ke matahari kan nanti hancur terbakar ke sana. Jawabannya, ya berangkatnya malam-malam. Nah, gitu. Saya nggak usah menyebut sebuah suku, nanti dilihat menghina. Kan bisa terbangnya malam-malam. Jadi sebenarnya kita ini masih kampungan, ya. Belum ada penerbangan antar bintang. Belum ada penerbangan antar bintang, belum ada. Dari satu tata surya ke tata surya yang lain belum ada. Jadi sangat kampungan. Rasanya sampai kiamat pun kita ini masih kampungan. Jadi ajaran Islam itu sangat dahsyat seperti itu tadi. Karena itu saya menyimpulkan Islam itu asadut taqaddumi. Bukan sekadar at-taqaddumi, tapi asadut taqaddumi. Sangat berkembang.
Muhammadiyah punya keyakinan risalahnya seperti itu. Lalu Muhammadiyah juga dikenal dengan gerakan berkemajuan. Gerakannya sudah dilakukan, tapi dirumuskan secara verbal dalam kaitan dengan putusan baru pada muktamar kemarin. Ya. Dan ya, banyak pikiran-pikiran kedepannya dalam menerapkan Islam dan ruang dan waktu kita itu dengan prinsip berkemajuan dengan berbasis sains dan teknologi itu baru 100 tahun baru orang mengikuti. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menata kembali arah pengimaman-pengimaman di masjid di Kauman itu dengan menggunakan ilmu falak, ilmu hisab, ilmu astronomi. Itu kira-kira pada tahun sebut saja 1920 misalnya ya, 20 misalnya. Mungkin sebelum itu bahkan. Nah, baru sekarang ini Kementerian Agama membuat gagasan dan melaksanakan sertifikasi masjid-masjid arah kiblatnya itu sudah benar secara saintifik, secara keilmuan. Nah, gitu ya. Artinya, kan sudah 100 tahun lebih baru diterima. Sekarang ini Muhammadiyah juga mengeluarkan tanggalan global tunggal. Tentu berbasis pada hilal, bukan pada matahari. Saya tanya, sekarang ini tanggal 21 Juli. Hari apa? Hari Ahad. Ya. Hari Ahad di Amerika, sekarang karena itu dibalik kita ya. Jadi sekarang belum hari Ahad di sana. Sekarang ini masih Sabtu. Ya. Tapi nanti ketika Amerika itu harinya hari Ahad, itu tanggal berapa? Kok lama sekali jawabnya ya? Tanggal berapa? Ya tanggal 21 Juli. Kan begitu. Nah, satu hari tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Ini tanggalan yang pakai matahari. Sementara kita kemarin Idul Adha di Australia, ya, di Australia itu Ahad, Senin, Selasa, sama-sama tanggal 10 Zulhijjah. Ada 3 hari. Itu di satu tempat ya, apalagi di beda tempat. Saudi Arabia hari Ahad ya, hari Ahad karena Sabtunya itu wukuf ya. Itu 9 Zulhijjah wukuf dan kemudian Idul Adha-nya yaitu Ahad. Sementara kita hari apa? Senin ya. Senin ya. Nah, pertanyaannya begini. Apa yang dipakai dasar Saudi Arabia? Yang dipakai dasar Saudi Arabia itu untuk menentukan tanggal-tanggal itu pakai hisab. Ya. Yang mengeluarkan Ummul Qura. Ya, Universitas Ummul Qura. Nah, di tanggalan itu tanggal 10 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin. 10 Zulhijjah. Ya. Tapi karena di sana menggunakan ruqyah, ya, melihat dengan mata, yang penting ada orang
yang bersaksi dengan bersumpah bahwa dia telah melihat, maka diputuskan berdasarkan itu. Padahal secara saintifik ketinggian hilal itu belum sampai 2 derajat. Sementara ada keyakinan secara umum manusia baru bisa melihat hilal itu kalau posisi hilal itu sudah 2 derajat. Bahkan sekarang dinaikkan untuk Indonesia menjadi 3 derajat. Sehingga secara saintifik tidak mungkin orang itu bisa lihat. Sekarang saya tanya, apakah yang kita lihat itu mesti ada? Saya tanya, apakah yang kita lihat itu mesti ada? Ya. Saya sekarang ini lihat rawon ya di dekat itu, di dekat tempat jam itu ada hidangan rawon di situ ya. Karena saya sudah mikir ini sudah lapar, nah gitu ya. Sehingga perut saya yang lapar ini mempengaruhi saya berpikir. Ya. Lalu ada imajinasi, kan begitu. Jadi tidak mesti, ya, tidak mesti. Nah, supaya dekat dengan kepastian itu gunakan ilmu, ya, ilmu. Dan ilmu astronomi modern itu kalau salah hanya 1/100.000 detik. Kalau salah. Sehingga mesti ini, ilmu, teknologi, itu simbol berkemajuan. Nah, gitu ya. Nah, karena itu sekali dalam konteks ini, Muhammadiyah lalu memperkenalkan tanggalan kalender yang berdasarkan Hijriah itu, berdasarkan hilal itu, untuk global dan tunggal. Sehingga harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Ya. Jadi yang seperti itu. Dengan keyakinan mungkin 100 tahun lagi baru diterima. Nah, gitu ya. Karena sangat berkemajuan. Sekarang mari kita lihat. Apakah pada masa Nabi berkemajuan? Berkemajuan. Pada masa Nabi, Islam diterapkan sangat berkemajuan. Saya tanya, Nabi pergi haji dari Madinah ke Makkah, itu naik transportasi apa? Naik onta, jamalun, atau ibilun, atau nakotun. Itu semuanya artinya onta. Onta itu punya 40 nama ya. Dilihat dari segi-segi yang lain, dari segi gemuknya namanya ini, dari segi kuatnya ini, dari segi bisa tahan nggak minum dan sebagainya ini, itu ada nama-nama sampai 40. Yang paling umum jamalun, ibilun, nakotun. Nah itu unta, semuanya diterjemahkan unta. Itu alat transportasi yang paling modern pada waktu itu. Coba kalau Nabi jalan kaki, ya, dari Madinah ke Makkah, itu berkemunduran. Alat untuk membuktikan adanya sesuatu pada waktu itu hanya mata. Nggak bisa, nggak boleh diperkira-kirakan. Tapi pakai mata, kalau nggak terlihat, kan diistiqmalkan, disempurnakan bulan yang sedang berjalan. Ya. Kan nggak ada cara yang lain, itu berkemajuan pada waktu itu. Nah kalau sekarang dari situasi orang pergi haji naik onta dengan alasan ada hadis, ya. Nah, Nabi karena mempraktekkan begitu, ya kita mempraktekkan. Ya mungkin sampai Jakarta sudah, ya. Jadi seperti itu. Sekarang paling jauh orang menggunakan sepeda kan gitu ya. Ya sedikit berkemajuan lah sepeda ya. Begitu. Bisa berbulan-bulan. Ya. Sehingga artinya sekalipun ada dalam nas-nas itu
Ya. Ketika kita terapkan dalam ruang dan waktu yang berbeda pada masa Nabi, itu bisa menjadikan berkemunduran. Nah, gitu ya. Berkemunduran. Pakai ini kan berkemajuan. Ya. Pakai ini berkemajuan. Ini masih kalau pakai kipas angin ini masih belum berkemajuan. Nah, jadi Pak Dayat masih ngitung habisnya dan sebagainya. Ya. Ya. Kalau saya itu nggak pernah ngitung-ngitung begitu. Karena soal habisnya berapa itu nggak penting. Yang penting kita punya uang. Walaupun habisnya banyak, kita punya uang. Habisnya sedikit, nggak punya uang. Mau apa? Kan itu ya. Jadi di situ. Ya, saya kira di situ. Nah, Malaysia itu punya juga berkemajuan ya. Tahun 2016 itu kami ke Kuala Lumpur. Tapi juga dibawa ke Putrajaya. Putrajaya. Putrajasa atau Putrajaya. Itu di Putrajaya ada masjid yang lebih besar dari ini. Nggak ada kipas angin, nggak ada AC. Tapi dingin. Kenapa dingin? Kan tujuannya sama-sama. Kipas angin supaya dingin, supaya sejuk. AC supaya dingin, supaya sejuk. Nah, kalau kemudian bisa lebih efektif, efisien, tanpa itu kan lebih baik. Nah, ternyata padahal di situ panas, ya, artinya udaranya panas. Tapi masuk masjid itu sejuk. Sebab di sekitar masjid itu, apa? Itu dibuat kolam-kolam buatan, danau-danau buatan. Dalam skala jarak sekian, nah, kolam-kolam itu, ya. Itu. Sehingga sejuk. Nah, saya mikir, loh ini kan ajaran Quran yang sangat berkemajuan mengenai surga. Saya tanya, apa surga itu kepanasan? Pasti tidak, ya. Sejuk kan gitu. Kenapa? Tajri min tahtiyal anhar. Bahkan ada sungai-sungai dari Laban, dari apa itu susu, ada khamr dan lain sebagainya, ladzatul lisyaribin dan sebagainya ya. Ada pohon-pohonan ya, dan sebagainya. Jadi hemat saya Malaysia telah menggunakan ya prinsip berkemajuan tadi dari ajaran Quran. Singapura itu juga menggunakan ini secara tidak langsung, Bapak. Jadi sehingga ini artinya Islam berkemajuan. Maka kita konteksnya Islam berkemajuan di Muhammadiyah itu ya, yang menggunakan ilmu dan teknologi, tidak sekedar ilmu dan teknologi titik, tapi al ilmu al islamiyu, at teknologi al islamiyu, nah, kira-kira seperti itu. Supaya tidak kita gunakan power dari ilmu dan sains itu untuk perilaku-perilaku kezaliman. Berikutnya, ada bagian penting dari berkemajuan, yaitu disiplin. Ya. Waktu sudah ditentukan, nah itu disiplin. Nah, tadi disebut. Ya. Kan bagaimana Muhammadiyah mau menerapkan Islam berkemajuan, menularkan kepada pihak yang lain, kalau prinsip-prinsip berkemajuan itu dilanggar oleh Muhammadiyah sendiri. Karena itu kalau sudah undangannya, saya tadi pas jam 6 masuk ke sini ya. Di sini masih ada 1-2 orang. Jadi mulai ya, mulai. Pimpinan itu mendefinisikan, bukan didefinisikan. Pimpinan itu menentukan, bukan ditentukan. Loh, sampai lebih hebat daripada PDM. Nah, PCM-PCM-nya lebih hebat daripada PDM. Karena PCM-nya sudah ditentukan, sudah didefinisikan oleh PDM jam 6, PCM-nya jam setengah 7 baru datang. Oh, gitu ya. Nah, sehingga ini diubah. Kalau sudah itu
Bojonegoro di Masjid Taqwa itu jam 6 tet, jam 7 selesai. Nggak ada sambutan-sambutan yang lain. Dan saya perhatikan tadi tidak hanya sambutan, itu juga ceramah ya. Jadi bagian-bagian saya tadi diambil dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita di PP ada keluhan-keluhan. Lalu saya sampaikan untuk di sekretariat supaya dibikin aturan untuk prosedur acara-acara, ya, acara-acara. Ya, pertama ayat Al-Quran yang dibaca, ya, jangan panjang-panjang, ya, jangan panjang-panjang. Yang kedua, ya tentu lebih panjang lebih baik, ya, Al-Quran dibaca lebih panjang lebih baik. Jadi sekalian dibaca sampai khatam itu lebih bagus ya. Nah, itu. Tapi kan tidak begitu ya. Ada perkecualian-perkecualian. Nah, yang kedua, cari yang sesuai dengan tema yang sedang atau acara yang sedang dilakukan. Nah, gitu ya. Saya berusaha untuk membuat mukadimah itu yang sesuaikan. Karena ini majlisul ilmi, ya saya gunakan model tadi. Alhamdulillahilladzi ya ja'alal ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi di situ. Nah, kemudian pembawa acara masih hamdalah, kemudian lalu syahadat, sholawat, setelah itu masih ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan sebagainya. Jadi pembawa acara itu yang berkemajuan ya, ya itu memperhatikan prinsip efisiensi dan efektif ya. Jadi semakin sedikit yang digunakan semakin baik. Tidak usah terima kasih kepada yang sudah tampil. Tadi saya dengarkan terima kasih kepada pembawa yang baca Al-Quran. Itu urusannya PDM, terima kasih itu ya. Ini supaya berkemajuan saja. Jadi di sini Bapak sekalian untuk ngaji, alhamdulillah ini kuat ngajinya sampai sekarang ya. Insya Allah saya kuat sampai jam 10 siang masih kuat ya. Jadi saya kira beginilah kita ngaji di Muhammadiyah. Dan ya untuk yang akan datang, siapa yang datang lebih dulu ambil tempat yang paling depan sini. Ya. Kenapa sampai sekarang nggak ada orang Muhammadiyah yang sangat mendalam Muhammadiyahnya jadi presiden? Jangan-jangan ketika ngaji itu nggak mau ngambil tempat yang paling depan gitu ya. Jadi di situ. Jadi diambil yang paling depan di situ. Ya. Karena inilah yang paling lebih cepat diberi ilmu oleh Allah daripada yang belakang. Nah, sehingga ini juga penting untuk diperhatikan menjadi bagian dari berkemajuan. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, alhamdulillah sudah lebih dari 1 jam. Karena kalau saya ngaji 1 jam, saya tidak ridho. Ya. Karena pasti saya berangkat lebih dulu daripada jenengan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya kira ini mohon dimaafkan. Saya kira ada 2 kritik. Ada kritik positif, ada kritik negatif. Rasanya kritik saya tadi itu positif ya. Jadi begitu ya. Tapi positif itu hanya punya makna kalau kritik tadi itu dilaksanakan. Ya. Mohon maaf nanti dilaporkan PDM ke PWM pengajian pada bulan Agustus itu. Ya. Apakah sudah banyak yang datang pada jam 6 atau belum? Nah, kalau belum, saya rasa kok ngaji saya muspro pada hari ini. Moga-moga ya kita tetap sekali lagi mendapatkan banyak hal dari ngaji ini, setidak-tidaknya 5 hal yang disebut dalam hadis Muslim tadi. Dipermudah jalan ke surga, ketenangan, rahmat Allah, dikuatkan malaikat, dan dibangga-banggakan oleh Allah. Nasrul minallah fatun qarib. Saya tutup dengan doa. Ada yang doa sendiri? Hah? Ada nggak? Baik, mari kita mohon.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal mukarramin wa anbiya'ikal mursalin wa ali ta'atika ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wa atina syakira ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم. اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.